Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau jalan pintas menuju kemenangan, malah berujung pada kehancuran total? Nah, ini bukan cerita fiksi, tapi krisis nyata yang lagi mengguncang fondasi sepak bola Malaysia. Selamat datang di Raka Pradita Channel, tempat kita akan bongkar tuntas ceritanya. Oke, kita mulai dari sini ya. Ancaman hukumannya itu benar-benar nggak main-main loh. Bayangin, penjara sampai 10 tahun, plus denda, plus hukuman cambuk. Pernyataan sekeras ini jadi pusat dari ledakan skandal sepak bola yang super besar. Ini udah bukan pelanggaran biasa lagi. Jadi, kita nggak lagi ngomongin kartu kuning atau kartu merah ya. Kita ngomongin investigasi kriminal loh. Ada dugaan konspirasi besar-besaran di baliknya. Dan kelihatannya, pihak berwenang Malaysia kali ini benar-benar serius banget mau mengusut tuntas siapa dalang di balik semua ini. Nah, media di sana sampai pakai kata prahara buat ngegambarin situasi ini. Prahara itu artinya badai atau kekacauan yang luar biasa besar. Pilihan katanya pas banget buat menggambarkan betapa kacaunya kondisi sepak bola Malaysia saat ini. Ini udah bukan sekedar masalah, tapi badai besar. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi sampai bisa separah ini? Gimana ceritanya skema pemalsuan dokumen segede ini bisa sampai terbongkar? Yuk kita lihat akar permasalahannya. Jadi inti dari semua kekacauan ini adalah pemalsuan dokumen. Dokumen apa? Dokumen naturalisasi pemain. Tujuannya, biar pemain asing bisa masuk tim nasional secara instan. Kelihatannya sih jalan pintas yang cerdas ya, tapi nyatanya ini adalah jalan tol menuju kehancuran. Dan seberapa besar skalanya? Lihat angka ini, 45. Ada 45 laporan polisi yang masuk. Wow, ini jelas bukan kerjaan iseng satu atau dua orang kan? Angka segini nunjukin kalau ini tuh skema yang terorganisir, masif, dan terstruktur banget. Nah, skandal di level domestik, ini ternyata nggak berhenti di situ aja. Baunya kecium sampai ke markas besar FIFA. Jadi nggak butuh waktu lama buat otoritas sepak bola tertinggi di dunia ini buat ikutan turun tangan. Coba kita lihat gimana ceritanya ini semua terungkap. Semuanya berawal dari satu pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 lawan Vietnam. Dari situ, FIFA mulai investigasi. Gak lama di akhir tahun, vonis buat para pemain keluar. Puncaknya, di awal 2026, kepolisian di Raja Malaysia membongkar semua operasinya. Kelihatan kan gimana satu domino jatuh, yang lain ikutan tumbang. Dan ini dia konsekuensi nyatanya. FIFA nggak cuma ngomong doang. 7 pemain kena sanksi. Masing-masing kena denda 2.000 Swiss franc dan, yang lebih parah, dilarang main bola selama setahun penuh. Ini pukulan telak, bukan cuma buat pemainnya, tapi juga buat timnas mereka. Masalahnya, ini dampaknya jauh lebih besar dari sekedar satu tim atau satu negara. Ini soal integritas. Ini jadi semacam tamparan keras, bukan cuma buat Malaysia, tapi buat seluruh persepak bolaan di Asia Tenggara. Reputasi kita semua ikut dipertaruhkan di sini. Sumber berita bahkan menyebutnya sebagai tamparan keras buat FAM, alias Federasi Sepak Bola Malaysia. Ya, ini semacam wake up call yang menyakitkan. Sebuah peringatan keras buat semua federasi sepak bola dimanapun. Jangan pernah main-main sama aturan. Dan pesan moralnya apa? Dengerin nih, jalan pintas ilegal pasti akan hancur lebur di kemudian hari. Dalam banget kan? Ini ngingetin kita semua kalau nggak ada cara instan buat sukses di olahraga. Usaha curang, sepinter apapun ditutupin, ujung-ujungnya pasti bakal kebongkar dan hancur juga. Jadi ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Gimana dong? Integritas olahraga udah di ujung tanduk. Gimana caranya sepak bola ASEAN bisa bangun lagi kepercayaan publik? Dan yang paling penting, gimana caranya mastiin kejadian kayak gini nggak akan pernah terulang lagi? Nah, itu tadi rangkuman singkat dari kami soal krisis yang lagi panas-panasnya ini. Kalau kalian mau analisis yang lebih dalam lagi, pastikan kalian subscribe Raka Pradita Channel dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Sekarang kami mau dengar pendapat kalian nih. Menurut kalian, apa langkah yang harus diambil? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng.